Hello everyone, nice to see you again in this English time. I hope that you are doing fine at home. Today we are going to continue our lesson on passive voice. We will focus more on modal verb. But first, do you still remember what is meant by passive voice? That's right. Passive voice concerns more on the event. Kalimat pasif fokus pada apa yang terjadi. Pelaku tidaklah terlalu penting. Lalu, bagaimana dengan polanya? What is the pattern of passive voice? The pattern is subject plus be and plus verb 3. Because we focus more on modal verb, in here for be becomes modals plus be. Nah, modal di sini yang dimaksud adalah can, could, will, would, should, may, must, atau need. And then how to change active to passive? There are 3 steps. The first one, change the object to subject. The second one, add be. And the third one, change the verb into verb 3. Now, let's take a look at this example. Okay, in this sentence, they will find the treasures. Kita tentukan strukturnya dulu. They sebagai subjek, will find sebagai modal verb, dan the treasure sebagai objek. Jika ingin mengubahnya menjadi passive voice, kita ubah objek menjadi subjek, yaitu the treasures yang tadinya objek kita taruh di posisi subjek, the treasures. Berikutnya, tambahkan be. Dikarenakan pada kalimat itu menggunakan modal verb, maka be yang digunakan adalah modal plus be. Dan ini berlaku untuk semua subjek. Nah, modelnya di kalimat itu apa? Yaitu will. Kita tambahkan saja be. Jadi, the treasures will be. Kemudian kita ubah verb menjadi verb 3. Nah, di kalimat itu kita menggunakan find, verb 1. Sementara untuk kalimat pasif kita butuh verb 3, yaitu found. Maka yang kita gunakan adalah yang verb 3 ini, found. Jadi, kalimat pasif dari they will find the treasures adalah the treasures will be found. Oleh siapa? Boleh ditulis ataupun tidak, karena pelaku tidaklah terlalu penting. Berikutnya, she should plant some roses. Kita tentukan struktur kalimatnya dulu. She sebagai subjek, should plant sebagai modal verb, dan some roses sebagai objek. Jika ingin mengubahnya menjadi pasif, kita ubah objek menjadi subjek. Nah, some roses tadinya posisi dia sebagai objek, kita taruh posisinya sebagai subjek, some roses. Berikutnya, tambahkan be. Untuk be, karena menggunakan modal verb, dia berubah menjadi modal plus be. Nah, tinggal dilihat saja di kalimat itu modelnya apa. Nah, modelnya di situ adalah should. Ya, kita tuliskan langsung should. Tinggal ditambahkan be. Menjadi some roses should be. Berikutnya, kita ubah verb menjadi verb 3. Nah, di kalimat awal menggunakan verb 1, yaitu plant. Sementara untuk kalimat pasif kita membutuhkan verb 3-nya, yaitu planted. Nah, jadi kalimat pasif dari she should plant some roses adalah some roses should be planted. Oleh siapa? Boleh ditulis ataupun tidak.
Oke, next. We can make a birthday cake. Tentukan strukturnya dulu. We sebagai subjek, can make sebagai modal verb, a birthday cake sebagai objek. Jika ingin mengubahnya menjadi kalimat pasif, kita ubah objeknya menjadi subjek. Nah, a birthday cake tadinya sebagai objek, kita taruh di depan sebagai subjek. Berikutnya, tambahkan be. Karena kalimatnya menggunakan modal verb, be-nya berubah menjadi modal plus be. Nah, modal yang dipakai di situ adalah can. Kita langsung tuliskan saja can. Tinggal ditambahkan be. Jadinya, a birthday cake can be. Lalu, ubah verb menjadi verb 3. Nah, verb yang dipakai di situ adalah verb 1 make. Sementara yang kita butuhkan adalah verb 3, made. Jadi ini yang kita ambil, ya. Jadi kalimat pasif dari we can make a birthday cake adalah a birthday cake can be made. Oleh siapa? Boleh ditulis ataupun tidak. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Oke, now it's time to practice. Please change the sentences into passive voice. Pastikan kalian mengikuti ketiga langkah tadi ya. Number 1, Alia must do the homework. Number 2, the police could catch the thief. Number 3, the children would fly the kites. Number 4, you should tell the stories. How is it? Can you do all the sentences? Very good. You are very smart. Excellent. Nah, kita ulang lagi ya. Passive voice di sini adalah kalimat yang lebih mengutamakan pada apa yang terjadi. Pelaku tidaklah terlalu penting. Nah, selama kalian mengikuti ketiga langkah tadi, maka kalian akan dengan mudah bisa mengubah kalimat aktif menjadi passive. Okay, I think that's all for this occasion. Then I'll see you next time. Goodbye.